Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan tahun ini. Ini nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan dengan bulan yang sangat istimewa. Bulan yang kalau kita maksimalkan betul-betul, insya Allah satu kali kita mendapatkan Ramadan lebih banyak, maka kita bisa mengalahkan orang-orang yang sudah tidak lagi mendapati Ramadan. Yang Ramadannya lebih banyak dan maksimal, insya Allah pahalanya lebih banyak. Ini hari-hari atau waktu-waktu di mana Allah muliakan sebagian waktu dan juga sebagian tempat, sehingga yang mendapati harusnya jangan sampai melewatkan kesempatan emas ya. Dalam setahun ini satu bulan ya, ada hari-hari lain yang penting, tapi ini bulan luar biasa. Kemudian hari-hari yang kita lewati nanti juga ada waktu-waktu istimewa, waktu di awal hari, waktu di ujung hari, waktu di ujung malam. Ini waktu-waktu yang sangat istimewa. Awal hari maksudnya sekarang ya, subuh sampai syuruk ya. Kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk zikir ya, untuk doa, untuk thalabul ilmi seperti sekarang yang kita sedang lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan momen yang sangat bagus ya. Jadi harusnya waktu-waktu ini bisa difokuskan untuk ibadah. Naik Bali kira-kira ngapain? Ya insya Allah ada aktivitas penting ya di rumah. Kalau tidak ada ya mungkin tidur, dan tidur habis subuh itu makruh ya, menghilangkan beberapa hari-hari gitu. Kalau alasannya olahraga ya mengkondisi gitu. Jadi ini eman-eman banget ya kalau waktu-waktu spesial ya. Allah bisa saja dan menanti kita. Ayo si fulan, coba pagi ini mau minta apa ya, akan saya kabulkan. Allah sudah nunggu-nunggu, malah kita tidur. Nanti masuk ujung hari, asar sampai maghrib, rentang waktunya itu ya. Kalaulah tidak full, berarti di dekat-dekat maghrib ini jangan terlewatkan. Di situ ada zikir pagi. Kalau ini musim iftar bareng, mungkin lagi pada di masjid ya, ada pengajian, doa ya, sambung dengan iftar bersama. Ya adalah waktu kita ambil fokus untuk doa, untuk ibadah. Nah nanti ujung malam ya sebelum subuh, waktu yang sangat istimewa, atau lebih luasnya adalah sepertiga malam terakhir. Kalau bisa ini 3 waktu ini benar-benar difokuskan untuk ibadah, atau ada waktu khusus untuk kita beribadah di sana. Bapak Ibu yang saya hormati, ya semoga kita menjalani Ramadan full nanti 10 hari ping 3 ya. 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga ya. Kemudian Allah beri kita kekuatan,
jasmani rohani, ya sehat jasmani rohani, kita diberi taufik kemudahan untuk mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah, sehingga kita keluar dari Ramadan membawa banyak kebaikan, dosa-dosa kita bersih, pahalanya banyak, ketakwaan kita meningkat. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pagi hari ini adalah urgensi dan adab menuntut ilmu. Terkait dengan ilmu intinya lah ya. Ilmu itu sesuatu yang sangat mahal. Selain ilmu yang dikejar-kejar itu ada saingannya. Saingannya ilmu apa? Harta. Jadi orang kalau cinta ilmu nggak pernah puas untuk mencarinya. Demikian juga orang cinta harta, nggak ada puas-puasnya. Nah, kalau harta itu digunakan dengan sebenar-benarnya, pakai ilmu, maka ini menjadi sesuatu yang sangat mulia bagi pemiliknya, sebagaimana ilmu yang bermanfaat yang dimiliki oleh orang. Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh iri kecuali pada dua hal. Ya. Di sini iri yang baik berarti namanya ghibthah. La hasada illa fisnatain. Tidak ada iri kecuali pada dua golongan. Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Golongan pertama kita boleh iri padanya adalah orang yang diberi oleh Allah keluasan harta, kaya raya. Fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Kemudian dia bisa menguasai hartanya untuk dibelanjakan dalam kebenaran, dalam kebaikan. Ya. Dititipkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fisabilillah, untuk infak, wakaf, sedekah, zakat, dan seterusnya. Ini kelompok yang pertama. Wa rajulun atahullahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kelompok yang kedua adalah orang yang diberi oleh Allah al-hikmah. Hikmah itu ilmu, ilmu yang bermanfaat, ilmu agama. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dia amalkan ilmunya dan dia ajarkan ilmu tersebut. Contoh yang pertama di kalangan sahabat yang paling terkenal adalah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Ya, mereka sebenarnya bukan contoh dalam harta saja, termasuk dalam hal kedua. Contoh yang kedua di kalangan sahabat ada Abu Hurairah, ada Ibnu Abbas, orang-orang yang fokus mengajar. Jadi ulamanya para sahabat dan seterusnya. Ya, di kalangan tabi'in ada, di kalangan tabi'ut tabi'in ada. Sampai hari ini manusia-manusia seperti ini ada. Dan ada yang mendapati atau diberi dua-duanya. Ilmunya banyak, hartanya banyak. Ilmunya bermanfaat, hartanya bermanfaat. Abdullah bin Mubarak, ya, contohnya. Ya, kalau soal keilmuan, ya, soal hadis dan lain-lain terdepan di zamannya. Soal harta, beliau juga kaya-raya, menyantuni fakir miskin, menyantuni bahkan ulama-ulama di satu ini sama beliau. Soal jihad, ya, beliau membagi waktu, umurnya itu 2. Setahun itu kalau tidak sedang haji maka sedang jihad. Ya, dia harus ada safar untuk haji atau safar untuk jihad.
Kalau sekarang haji, besok jihad. Ya. Dan beliau prajurit bukan asal-asalan. Artinya pernah ketahuan, ya, beliau orang yang paling pertama di barisan musuh. Ketika terjadi mubarusan, perang tanding, dia berhasil membunuh lawannya dalam keadaan menutup wajah sehingga tidak ada yang tahu, sampai akhirnya nanti ada yang mencari-cari dan membuka penutup wajahnya, dan akhirnya ketahuan bahwa dia adalah Abdullah bin Umar. Ini orang luar biasa. Imam Abu Hanifah misalnya, dia dikenal apakah dia seorang pedagang yang faqih atau seorang faqih yang berdagang. Jadi dua-duanya menonjol ilmuannya beliau sebagai imam madhab. Kemudian soal hartanya, beliau adalah pedagang yang sangat ulung. Ifatifillah hasanallahu wa yakum ajma'in. Nah, ini orang-orang yang beruntung di dunianya. Harta kalau banyak, orang itu bisa beribadah unlimited. Bagaimana ilmu, ya, juga seperti itu. Atau bahkan orang yang berharta, ya, kalau didasari oleh ilmu, tidak terkalahkan oleh siapapun. Contoh begini, ketika orang ngajar itu kan waktu, ya, terkait dengan waktu. Dia sehari mungkin hanya bisa 8 jam atau 16 jam, kan harus ada istirahat. Itu sudah maksimal. Kekuatan dia, waktu dia sudah tidak bisa ditambah lagi. Beli waktu kan nggak bisa. Tapi kalau orang berharta, hartanya banyak, ya, dia misalnya menghidupi atau mengkafil satu ustaz misalnya. Ustaz, yang penting dengan fokus ngajar, urusan dapur saya nanggung. Ketika ustaz ini ngajar, yang nanggung dapurnya dapat pahala apa tidak? Dapat, ya, dapat pahala. Kalau yang ditanggung satu, sekarang kalau yang ditanggung 10, ya, karena hartanya banyak, yang ditanggung 100, ya, 100 itu dakwah semua, dia dapat juga pahala semua. Ini Masya Allah. Jadi orang-orang yang diberi harta, kalau juga dikasih ilmunya, ya, bagaimana mengelola hartanya, ini adalah kesempatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih pahala. Tetapi rata-rata orang, ya, orang kaya itu terlena dengan kekayaannya. Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau memberikan perbandingan antara orang berharta dengan orang berilmu. Bagaimana hakikat ilmu kalau disandingkan dengan hakikat harta. Apa kata beliau? Pertama, annal ilma mirasul anbiya wal malu mirasul muluk wal awaniya. Ilmu itu warisannya para nabi. Kalau harta, warisan para raja-raja, orang-orang kaya, konglomerat. Warisannya harta. Kalau nabi, warisannya ilmu. Lebih mulia warisan nabi apa warisan raja? Nek rajanya Raja Sulaiman, ilmunya iya, hartanya juga. Nabi itu tidak mewariskan harta. Nahnu ma'asyiral anbiya la nurat. Kami para nabi itu tidak mewarisi harta. Kalaulah mati, beliau meninggal dalam keadaan meninggalkan harta, hartanya tidak untuk ahli warisnya, tidak untuk anak-anaknya, tapi apa? Untuk umat, ya, untuk baitul mal. Rasulullah itu punya tanah di Fadak. Ketika beliau meninggal, Fatimah nuntut minta bagian. Sama Abu Bakar nggak boleh, karena
Abu Bakar tahu bahwa Nabi itu tidak mewariskan harta, yang diwariskan adalah ilmu. Nah, harta yang ditinggalkan oleh Nabi untuk saya untuk Baitul Mal. Annal ilma yahrusu sahibahu wa sahibul mal yahrusu malahu. Ilmu itu akan menjaga orang yang memilikinya. Ya. Dia punya ilmu apa? Punya ilmu untuk mengamankan diri misalnya ya. Punya ilmu bela diri termasuk ya, itu akan menjaga dirinya. Bagaimana kalau begini dia harus apa? Ini ilmu. Ya, sedangkan harta harus dijaga oleh pemiliknya. Kan berbalik. Annal ilma yasdadu bil badli wal ata wal malu tudhibuhun nafaqatu ada sadaqah. Ilmu itu akan bertambah ketika diberikan. Ya, kalau ngajar ilmunya nambah gitu. Paling tidak yang kemarin tidak terpikir sekarang kepikir lagi. Ya. Wal malu tudhibuhu an nafaqat ada sadaqah. Sementara harta kalau dipakai ya untuk beli beras, untuk lain-lain ya maka kan berkurang. Selain sedekah, ya kalau sedekah kelihatannya berkurang padahal hakikatnya bertambah. Annal ilma yurafiqu sahibahu hatta fi qabrihi wal malu yufariquhu ba'da mautihi illa ma kana min sadaqatin jariyatin. Ilmu itu akan menemani pemiliknya sampai ke kuburnya. Sementara harta itu selama di dunia saja. Begitu dia mati, maka hartanya ditinggalkan. Kecuali harta yang disedekahkan fisabilillah menjadi sedekah jariyah. Anal ilma yahkumu 'alal mal fal ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Bahwa ilmu itu yang menghukumi harta, sedangkan harta yang dihukumi. Yang menghukumi dengan yang dihukumi lebih tinggi mana? Lebih mulia yang menjadi hakim tentunya. Annal mala yahsulu lil birri wal fajir wal muslimu wal kafir ammal ilman nafi fala yahsulu illa lil mu'min. Kalau harta semua orang bisa dapat, orang baik, orang jelek, ya, orang muslim, orang kafir bisa dapat harta. Bahkan mungkin yang kafir hartanya lebih banyak. Sedangkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu agama tidak akan didapat kecuali oleh orang yang beriman. Artinya apa yang dimiliki orang mukmin jelas lebih bagus daripada yang dimiliki oleh orang-orang maksiat, orang-orang kafir. Nah, harta itu bisa dimiliki siapa saja. Sementara ilmu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Annal alima yahtaju ilaihil muluk wa man dunahum wa sahibul mal yahtaju ilaihi ahlul adam wal faqah wal hajah. Orang yang berilmu yang butuh kepadanya siapa? Raja-raja itu butuh ya mencari orang-orang yang berilmu. Dibutuhkan oleh para raja-raja, oleh para pejabat-pejabat. Mana nih ahli ini datangkan, mana ahli ini datangkan. Kalau harta yang butuh siapa? Yang sangat mencari-cari harta orang yang gak punya gitu kan. Orang-orang miskin, ya, orang-orang yang terlilit hutang itu yang ngejar-ngejar yang nyari-nyari. Kalangan bawah. Anna sahibal mal qad yusbihu ma'duman mu'daman faqiran baina asyiyatin aw duhaha wal ilmu la yukhsha alaihi al-fana illa bitafriti sahibihi. Orang yang punya harta bisa jadi tiba-tiba langsung bangkrut. Tiba-tiba gempa ya, asetnya semua hancur, bisa kan? Nah, ini orang beli harta. Tapi orang beli mau kena gempa ilmunya masih tetap ada pada dirinya. Annal malaya taul insana lid dunya wal ilmu yad'u li ibadati rabbih. Harta itu cenderung
mengajak orang untuk urusan dunia, sementara ilmu akan mengajak pemiliknya untuk beribadah pada Allah, untuk akhirat. Annal mala qad yakunu sababan fi halaki sahibihi fakan ukhtubifa minal awliya bisababi malihim amal ilmu wa fihi hayatun li sahibihi hatta ba'da. Harta itu bisa menjadi sebab kecelakaan bagi pemiliknya. Orang yang didatangi rumahnya dirampok, terus dibunuh, itu karena apa? Punya harta. Nah, sementara ilmu akan menjadikan pemiliknya terus hidup bahkan setelah matinya. Ya, ilmunya masih jalan padahal orangnya sudah tidak ada. Imam An-Nawawi misalnya, di setiap masjid kayaknya ada di perpusnya kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyah, kan? Semua orang menerima, orang Muhammadiyah, orang NU kalau di Indonesia ya, menerima karya-karya beliau. Sa'adatul ilmi daimah wa sa'adatul mali zailah. Kebahagiaan seorang karena ilmu ini kekal, sementara kebahagiaan orang karena harta itu bisa hilang sewaktu-waktu. Annal alima qadruhu wa qimatuhu fi dzatihi amal ghani fa qimatuhu fi malihi. Orang yang berilmu itu kebawaannya, kemuliaannya ada dalam dirinya, dibawa kemana-mana. Ya, sedangkan orang kaya itu pada hartanya. Sewaktu-waktu bisa lepas, yang kemarin dihormati sekarang tidak lagi. Abi malihi lad dunya wal alim yad'un nasa bi ilmihi ilal akhirah. Orang yang kaya, ini kaya dalam tanda kutip, tidak didasari ilmu gitu ya. Dia akan membawa orang-orang, ngajak-ngajak orang untuk menjadi hamba dunia. Sementara orang alim akan mengajak orang pada akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau begitu ilmu apa harta? Dua-duanya. Jadi ilmu ya, harta yang didasarkan oleh ilmu. Ya, semoga untung semua, ya Bapak Ibu semua dapat itu ya, dua-duanya. Amin ya rabbal alamin. Nek sering kecekel oleh jenengan, mudah-mudahan kecekel oleh keturunan jenengan. Amin ya rabbal alamin. Ilmu dalam Islam, ilmu kan dibagi-bagi, ada ilmu agama, ada ilmu dunia. Ilmu agama ini maksudnya ilmu agama yang benar, ilmu warisan para nabi, Al-Quran, Sunnah, dan turunannya. Karena nanti ada ilmu agama yang menyesatkan, itu bukan ilmu agama, itu kesesatan. Kemudian nanti ada ilmu dunia. Ilmu dunia ada ilmu yang bermanfaat. Ya, secara umum ilmu itu bermanfaat, ilmu dunia juga bermanfaat. Cuma kadang bisa menjadi pedang bermata dua. Siapa yang menggunakan? Digunakan untuk apa? Nah, nanti ada ilmu-ilmu yang mahok, murni, jelek. Ilmu sihir misalnya, itu murni jelek. Nah, kita ketika bicara tentang kemuliaan ilmu, kemana arahnya? Ke ilmu agama yang pertama. Kemudian yang kedua ilmu dunia yang bermanfaat. Ya, seperti itu. Orang yang mendapatkan ini, itu berarti orang-orang yang telah ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah mengatakan tolakul, melalui Rasulnya, ya Rasulullah SAW bersabda, tolakul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, ilmu yang wajib bagi setiap muslim adalah ilmu agama yang berkaitan dengan kebutuhan dia untuk menjadi benar. Ya. Akidah harus, ya. Kalau fikih sholat, ya harus, puasa harus. Tapi jaga dengan detil-detilnya. Nah, ini nanti
orang pedagang harus mempelajari. Orang biasa cukup yang dia alami. Tapi rata-rata kita kan melakukan jual beli. Jadi fikih masalah dagang harusnya kita belajar. Dan itu muamalah terus berkembang. Kalau orang menjadi hakim, dia harus belajar betul-betul harusnya. Betul-betul belajar ya, bagaimana hukum-hukum dalam Islam dan gitu. Tidak semua ilmu wajib baginya untuk mempelajarinya. Nah, ini berat. Ya. Tidak semuanya bisa. Ini dalam ilmu agama. Ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah. Kemudian dalam ilmu dunia juga nanti ada wajib ain, tidak adanya wajib kifayah ya. Ada wajib ain apa tidak dalam urusan ilmu dunia ya, secara umum wajibnya kifayah ya. Kalau ada yang melakukan, yang lain tidak harus. Ini semuanya dicari. Thalabul ilmi fardhatun ya. Fardu di sini ada fardu kifayah, ada fardu ain. Ya. Kemudian Allah motivasi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Makanya ada orang yang meskipun nggak nyantel ya ketika ngaji, pokoknya datang saja. Bismillah. Ya, untuk apa? Tabarukan bil ilmi. Ya, si penting datang. Alhamdulillah kayak di masjid kami ya. Orang yang udah sepuh ya, saya nggak paham, bisa paham apa tidak. Tapi kalau datang mesti paling asik. Masya Allah. Datangnya paling asik. Hujan, katanya kalau hujan libur, hujan tetap berangkat. Ya Allah, ini luar biasa. Ya kemampuan orang kan Allah berikan beda-beda. Tapi dengan dia hadir ya di majelis-majelis tadi, sudah menunjukkan bagaimana dia menuntut atau berjalan di jalan-jalan menuju surga itu. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka selama itu dia ada di jalan Allah. Fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Berarti orang lagi menuntut ilmu, misalnya terjadi kecelakaan, meninggal dalam perjalanannya, itu meninggal fi sabilillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis tentang keutamaan orang yang berilmu sangat banyak sekali, dan saya yakin sering sekali kita mendengar ya, sangat paham. Tinggal kadang kita tetap kurang motivasi ya, untuk bisa menjadi orang-orang berilmu, karena memang berat ya. Untuk menjadi orang yang berilmu itu memang berat. Kita akan sambung beberapa adab ya, thalibil ilmi. Apa yang mestinya ditanamkan dalam diri seorang yang mau menuntut ilmu. Ini pasnya untuk para anak-anak muda itu ya. Nah, kita kan belum pernah mendengar atau terlewatkan ya, hal-hal yang memotivasi untuk menjadi ulama, sehingga kita ya termasuk saya kan gak jadi ulama gitu. Ya terlewatkan ya kesempatannya dulu, mungkin ya baru awal-awal kenal dengan Islam, ada di lingkungan yang baru awal-awal masuk di situ, ustadz ya, dengan segala keterbatasannya. Alhamdulillah, ini paling tidak akan menjadi bekal ya bagi generasi terusnya untuk lebih baik dan lebih baik lagi.
orang yang mau menjadi ulama atau seorang thalabul ilmi, jadi ada tingkatan-tingkatan, nanti ada alim atau ulama, ya. Nah, sebelum sampai pada tahap alim, ya, atau jamaknya ulama, maka dia harus menapaki satu proses, ya, satu jabatan, namanya adalah thalibul ilmi, penuntut ilmu. Nah, penuntut ilmu ini aslinya nggak ada batasan umur, tapi alangkah lebih baiknya kalau diawali dari muda. Nanti ada orang-orang yang jadi ulama besar telat ngawalinya itu ada. Ini memotivasi bahwa kita tidak boleh pesimis ya untuk belajar meskipun usia kita sudah tua. Yang hafid Quran setelah umur 70 juga ada. Ya, sebelumnya belum, ya, setelah 70 malah bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Artinya tidak ada kata terlambat, ya. Setiap kali ingin memulai segera lakukan, dan itu akan menjadi kebaikan insya Allah. Nah, modalnya apa? Bekalnya apa? Pertama, sabar. Thalabul ilmi ini harus sabar. Ini sabar itu murun, sabar ini berat. Kesabaran ini akan bisa mengalahkan semuanya, ya. Sabar itu kan bertahan. Habsun naf. Jadi melawan dirinya, melawan hawa nafsunya yang ingin santai, ini tidak boleh santai-santai. Ingin tidur, nggak boleh tidur. Lelah, bosan, nggak boleh lelah, nggak boleh bosan. Ini sabar. Maka sabar itu balasannya sangat besar. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Ya. Orang sampai doktor, ya, ini, apalagi dapat sampai profesor, ya pasti perjuangannya luar biasa. Nggak bisa santai-santai, nggak bisa main-main di dalam akademik, ya, umum, ya, seperti itu. Orang untuk menghasilkan karya-karya pasti seperti itu. Ini adalah kesabaran. Ya, berapa kali gagal, terus mencoba sampai hanya mendapatkan hasil. Kita mau jadi orang takwa, kita mau sukses puasa kita, ini juga butuh kesabaran. Makmum mengikuti imam, bacanya panjang, butuh sabar, butuh sabar. Kalau tidak, ya praktek terus, ya. Tuh, sulit teman. Kita haus, kita lapar, butuh kesabaran. Kita baca Quran. Ini sekali duduk mau baca 1 juz, 2 lembar sudah matanya berat, makanya. Ya, nafasnya sudah, dadanya sudah terasa berat. Siapa yang bisa mengalahkan sabar? 1 lembar lagi, Bismillah, kuat, ya. Tambah 1 lembar, sudah hanya berat. Bismillah, 1 lembar lagi, akhirnya selesai 1 juz. Dengan apa? Kesabaran. Sabarnya sangat luar biasa. Ya, kata orang mengatakan, turidina idrokal ma'ani rakhisa wala budda tuna syahdi min ibrot nahli, itu kata penyanyi. Apakah kamu, wahai nafsu, menginginkan derajat tinggi dengan bayaran yang murah? Mau derajat tinggi kok bayaran murah, bisa atau tidak? Bisa. Ya nggak bisa lah. Ya kalau mau sate tetap harus mengeluarkan harta banyak, ya kan? Ini kan berarti bayarannya mahal. Mau sate dia harus keluar harta banyak untuk jadi itu. Tidak bisa. Tidak ada yang murah untuk mencapai ketinggian derajat. Wala budda duna syahdi min ibran ahli. Sebagaimana orang kalau mau madu, ya, mau manen madu, ya mau nggak mau dia harus merasakan sengatan lebah, gitu. Seperti itu. Kemudian yang lain mengatakan, ya,
wa kabidul majdi hatta man la aktsaruhum wa naqal majda man awfa wa man sabara. Orang-orang itu demi mendapatkan kemuliaan sampai banyak sekali yang berjatuhan. Rata-rata gagal, malah aksaruhum, tidak bertahan. Wa anaqal majda man aufa wa man sabara. Dan yang berhasil mencapai kemuliaan itu adalah orang yang menepati syarat-syaratnya, memenuhi syarat-syaratnya dengan kesabaran. La tahsabannal masjid tamran anta akiluhu. Jangan kamu sangka bahwa kemuliaan itu ibarat tamar, korma yang kamu bisa ambil dengan mudahnya, dimasukkan ke dalam mulutmu. Bukan seperti korma yang ada di depan langsung kita ambil, ya kita telan. Tidak. Lan tablughul majda hatta tal'aqas sabira. Tidaklah seorang sampai kepada kemuliaan sampai merasakan as-sabiro. As-sabiro itu obat yang pahit, gitu. Harus menelan kepahitan, berlelah-lelah, berletih-letih. Wasbir, wasabir. Namanya wasbiru. Fasbir wal tastabir. Nah itu sabar ditambah lagi dengan kesabaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Isbiru wasabiru. Sabar tambah lagi sabarnya, warabitu wattaqullaha la'allakum tattaqun. Ini sabar mutlak. Sekarang enaknya gue turu, ya. Habis sahur, subuhan, turu maning enak banget. Tapi dengan kita bersabar, nahan keinginan untuk tidur, insya Allah kita akan dapat kemuliaan, ya, di pagi ini. Amin. Kemudian ikhlasul amal. Kita harus ikhlas dalam niat, dalam amal-amal nanti. Kita mencari ilmu tentu bukan untuk urusan-urusan dunia. Man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihis sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahun nara. Hadis sahih dikatakan oleh Imam An-Nasa'i, barang siapa yang mencari ilmu tujuannya untuk mendebat ulama, ya, atau ya biar bisa ngimbangi perkataannya fulan, ya, bisa seperti ini. Auliyumariya bihi sufaha, atau untuk debat atau dilihat lebih tinggi, ya, ilmunya daripada orang-orang biasa. Aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi, atau agar orang-orang memandangnya. Ya kalau orang alim kan dipandang orang, oh bulan tuh, ya. Nah, nyari ilmu tujuannya tadi bukan ilmu membawa dia, menjadikan dia kebaikan, tapi justru sebaliknya, adkhalahu Allahun nara. Harus benar-benar ikhlas dalam menuntut ilmu. Nanti hadis lain mengatakan orang menuntut ilmu tujuannya untuk dunia, maka haram mencium bau surga. Kemudian niat untuk mengamalkan apa yang diilmui. I'lam bi annal ilm bi annal amala bil ilmi huwa thamratul ilmi. Faman alima wa lam ya'mal faqad ashbaha al-yahud alladziina matahumullahu bi aqwahi madalin fi kitabih. Ilmu itu bukan titik akhir. Tujuan daripada ilmu adalah amal. Berarti orang berilmu tidak hanya untuk berilmu saja, tidak diamalkan. Buahnya itu adalah amalan. Jadi kalau
nuntut ilmu itu sedang mengamalkan ilmu sebenarnya. Tapi kemudian ilmunya kan tambah-tambah, itu harus diamalkan. Kalau tidak berhenti di situ, itu belum dikatakan alim. Al alimu man amila bima alima. Alim itu dia ilmunya banyak, dia amalkan ilmunya. Samratul ilmi, buah daripada ilmu adalah amal. Kalau dia punya ilmu tidak diamalkan, Allah mengumpamakan dia seperti perumpamaan juga pada orang-orang Yahudi. Masalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Masalul ladzina hummilut taurata, perumpamaan orang yang diberi Taurat. Berarti siapa? Orang-orang Yahudi. Diberi Taurat artinya dia paham ilmu Taurat, dia kuasai, tapi tidak diamalkan. Kalau ada hukum-hukum yang berat malah ditutup, ya, dihapus. Summalam yahmiluha, itu artinya tidak diamalkan. Kama salil himari yahmilu aswaro. Ini diumpamakan seperti himar. Himar keledai. Keledai itu simbol kebodohan, ya. Seperti himar yang diberi di punggungnya beban bawa kitab-kitab, ya, kitabnya mahal, kitab-kitab mahal, kitab-kitab penting, ya. Dia bawa, dia gotong, dia jalan, ya, sambil bawa kitab-kitab penting itu, tapi dia bisa mengambil manfaat, faedah dari kitab yang dia bawa? Tidak. Nah, ini perumpamaan orang berilmu tapi tidak diamalkan, ya, sangat hina sekali, ya, seperti orang-orang Yahudi tadi. Nah, orang-orang Nasrani dia sebaliknya, dia tidak punya ilmu tapi melakukan ibadah-ibadah dengan mengada-ada. Ini dodun, ya, akan menjadikan kesesatan. Jadi orang Muslim harus tengah-tengah berilmu dan beramal. Nah, orang yang berilmu harus mengamalkan. Kemudian dia harus iqtinamul awqat, betul-betul memanfaatkan waktu. Ini suruhnya jam 5 lebih 5:45 ya, 3 menit lagi. Biar nanti suruh sudah masuk waktu suruhnya. Waktu ini sangat-sangat penting, modal. Kita untuk mendapatkan ilmu, belajar butuh waktu. Ulama-ulama kita itu kalau kita tahu, ya, kalau mau tahu itu kayaknya nggak bisa berulang lagi oleh orang-orang sekarang. Contoh, ada orang yang karena rakusnya dengan ilmu nulis gitu, ya, baca nulis, itu makan saja disuapin. Iya. Jadi ada yang nyuapin. Jadi nggak berhenti untuk makan, saya tidak berhenti. Kan beda banget, kita banyak buang-buang waktu gitu. Ya, orang-orang sekarang juga kalau yang mungkin kalau lagi dipaksa deadline, ini disertasinya harus segera selesai, sampai 3 hari itu nggak tidur, sampai matanya merah tuh, ya, mutola. Tapi kan itu pas lagi kayak gitu saja, hari-hari biasa tetap masih bisa santai. Kalau mereka benar-benar hidup itu kayak nggak ada santainya. Kalau mau nerima tamu, sudah nyiapkan dulu ini kira-kira apa yang bisa dikerjakan sambil melayani tamu kayak gitu. Gak setiap saat mau menerima tamu. Ya, kalau lah menerima tamu nanti sambil beres siapa gitu. Ya mohon maaf gitu. Ya, yang penting kan orang dapat faedahnya. Oh, berarti orang ngargai tamu. Ya tidak, nanti sama-sama maklum, ya, sama-sama faham. Terus Imam Nawawi misalnya, ya, Imam Nawawi itu umur sebelum 18 tahun beliau belajar di keluarganya, ya, keluarganya kan ulama-ulama juga. Nah, nanti baru dari Nawawi itu belajar ke Damaskus 18 tahun. Ya, pertama beliau berguru di luar itu 2 tahun namanya beliau nggak pernah tidur berbaring.
berbaring, lambungnya menyentuh lantai selama 2 tahun nggak pernah. Oh. Nah kalau tidur bagaimana? Apa nggak tidur sama sekali? Tidur. Kalau tidur ya sambil duduk begini karena sampai ngantuknya, ya. Atau bahkan sengaja berdiri. Jadi kalau tidur itu sambil berdiri, kakinya diangkat satu. Udah berdiri kakinya diangkat satu. Kenapa? Biar segera bangun. Nanti kan kalau udah lelap jatuh gitu kan. Gludak kaget jatuh nanti baca lagi atau apa lagi gitu. Kalau ini praktusnya mereka dengan ilmu. Jadi waktu yang sangat berkah sekali dan banyak sekali tentu adab-adab yang harus dilalui oleh orang-orang yang menuntut ilmu ini. Paling tidak kita mengetahui gambaran ya, betapa lelahnya para ulama kita, para ulama pendahulu kita ya, kita harus menghargai ilmunya, kita tinggal baca begitu kan. Nah, seperti itu dan kita dapat faedah yang sangat banyak dari pendahulu-pendahulu kita. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Pasti ada kesalahan, maaf. Astagfirullah. Semoga ada manfaatnya, kita ambil manfaatnya dan sekali lagi semoga Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Kita azamkan betul-betul ini Ramadan menjadi momen perubahan. Yang kemarin masih jalan siap kita tinggalkan. Perintah-perintah yang sunnah, yang wajib mungkin masih sering diabaikan. Ya, kita awal dari Ramadan ini semoga kita istiqomah untuk melanjutkan pada bulan-bulan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Aku pelihara astagfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.